Selamat pagi semuanya, anak-anak Bapak. Pada pagi hari ini kita belajar lagi mengenai transformasi, yaitu mengenai pencerminan. Kita lihat, yang pertama kita misalkan dulu titik A 1,2, berarti nilai A-nya 1,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi ini sebagai cermin, bayangannya pasti di bawah, jarak benda pada cermin sama dengan jarak cermin pada bayangannya. Jadi ini kan jaraknya 1, 2, jadi bayangannya 1, 2. Ini misalnya minus 1, ini minus 2, jadi 1, 2. Bayangannya di 1, minus 2. Sumbu X sebagai cermin. Jadi bayang A di sini, bayangannya di sini. Jadi koordinat dari A adalah 1, minus 2. Kalau misalnya Y sebagai cermin, bayangan ini otomatis di sebelah kiri sumbu Y. Jarak A pada cermin 1, berarti bayangannya pun 1. Jadi di sini bayangannya min 1. Ini tadi aksen. Ini saya buat A2 aksen. Bayangan dari ini terhadap sumbu Y adalah min 1,2. Kita ulang ya, bayangan dari A 1,2 terhadap sumbu X adalah 1, min 2. 2 min 2. Jadi kalau P X, Y dicerminkan dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen, koordinatnya jadi X, negatif Y. 2 jadi min 2, negatif Y jadi negatif Y. Kemudian ini A 1,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya jadi min 1,2. 1 jadi min 1. Jadi kalau P X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen minus X, Y. Itu bayangannya. Dengan cara yang sama nanti prinsipnya, P X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Kemudian yang keempat, P X, Y kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka P aksen adalah negatif Y, negatif X. Dan yang selanjutnya, kalau P X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, P aksen adalah 2H dikurang X, Y. P X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, bayangannya adalah X, 2K dikurang Y. Kita lihat contoh. Tentukan bayangan titik P 2,5 jika dicerminkan terhadap bagian A atau nomor 1 aja, nomor 1
sumbu X. Bagian B, nomor 2 terhadap sumbu Y. Nomor 3 terhadap garis Y sama dengan X. Nomor 4 terhadap garis X sama dengan Y sama dengan minus X. Nomor 5 terhadap garis X sama dengan H. Kita angka aja kedua H-nya, X sama dengan 2. Kemudian nomor 6 terhadap garis Y sama dengan 3. Jadi nomor 1, pencerminan terhadap sumbu X, rumusnya tadi P X, Y dicerminkan, M dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah P aksen X, negatif Y, Y yang menjadi negatif. Jadi P-nya 2,5. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen 2, negatif 5. Nomor 2, untuk sumbu Y, rumusnya P X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah P aksen negatif X, Y. Terhadap sumbu Y, X yang jadi negatif. P-nya 2,5. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen negatif 2,5. Yang ketiga, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Rumusnya tadi kalau P X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah P aksen Y, X. Dibalikkan aja dia, Y, X. Berarti kalau P 2,5 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, bayangannya adalah, putarkan aja dia, tukar, 5,2. P aksen adalah 5,2 bayangannya. Dan yang keempat, soalnya garis dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Rumusnya kalau P X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Ditukar sekaligus dinegatifkan. Kalau P 2,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, jadi min 5, min 2. P aksen min 5, min 2. Yang kelima, coba kita lihat kelima. Yang kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Rumusnya tadi, kalau P X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, bayangannya adalah P aksen 2H kurang X, Y. Berarti kalau P-nya 2,5, kemudian dicerminkan terhadap X sama dengan 2, P aksennya adalah 2H, berarti ini H2, 2 dikali 2 dikurang X-nya 2, Y 5. P 2,5 dicerminkan terhadap X sama dengan 2, bayangannya adalah 4 kurang 2, 2,5. Itu bayangannya. Kita lihat ya, kok bisa sama P 2,5 sama bayangannya P aksen 2,5. Jadi kalau gini dia, ini 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, sumbu Y, sumbu X, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4,
kemudian titiknya 2,5, Y-nya 5, X-nya 2, cerminnya adalah X sama dengan 2. X sama dengan 2, ini X sama dengan 2, ini titiknya P 2,5. Karena P terletak pada cermin, maka bayangannya tetap di sini. Makanya dia P-aksennya jadi 2,5. Kalau suatu titik terletak pada cerminnya, jadi jaraknya kan 0, jadi tetap di sini P-aksennya. Nah, itu ya. Kemudian yang keenam, pencerminan terhadap sumbu garis Y sama dengan 3. Rumusnya PX, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Bayangannya adalah P aksen X, 2K dikurang Y. Soal kita P 2,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, berarti K-nya 3, P aksennya X2, Y5, X, berarti 2, K3, 2 kali 3 dikurang Y-nya 5, berarti P aksennya adalah bayangannya 2,6 kurang 5, jadi 2,1. Kalau kita gambar dia, satu, dua, tiga, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sumbu Y-nya, sumbu X-nya. Titiknya 2,5, Y-nya 5, X-nya 2. X-nya 2. Ya. Inilah P 2,5. Koordinatnya 2,5. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Inilah Y sama dengan 3. Y sama dengan, ini cermin, Y sama dengan 3. Jadi jarak benda pada cermin ini kan 1, 2. Bayangannya 1, 2. Nah, di sini dia. Jarak benda pada cermin sama dengan jarak bayangan pada cermin. Ini kan 2, 1, 2, 1, 2. Jadi bayangannya P aksen adalah X-nya 2, Y-nya 1. P aksen 2,1. Sampai situ pembahasan kita hari ini. Kalau ada yang nggak jelas, bisa ditanyakan melalui pribadi Bapak. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya.